Bab 284. Untuk pertama kalinya, Chuck memiliki ide untuk membunuh seluruh keluarga seseorang. Berani sekali Levi memperlakukan Bibi Logan seperti ini. Hati Chuck sedih dan sakit, dan berubah menjadi amarah yang meluap. Chuck mencoba melarikan diri, tetapi rantainya kencang. Chuck berjuang untuk melepaskan rantai itu, membuat mereka bergoyang seperti naga. Levi telah memaksa Chuck menjadi kejam. Levi menyeringai. Dia berharap Karen akan segera tiba. Ini adalah kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Ketika Willa menemui ajalnya, perusahaannya akan segera menjadi miliknya. Haha. Levi merasa bahwa dia membuat kesepakatan yang bagus. Dia membunuh musuhnya dan bahkan menyita propertinya. Dia berkata kepada Chuck, haha, nak, lupakan saja, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Biarkan saya memberitahu Anda pasti akan mati hari ini, tetapi sebelum Anda mati, saya akan membiarkan Anda menyaksikan bagaimana Karen akan disiksa terlebih dahulu. Kematian olehku. Levi lalu tertawa dingin, kau telah menyaksikan bagaimana Willa meninggal. Itu cukup mengasyikkan, bukan? Haha, wanita ini terlalu bodoh. Dia benar-benar mempercayai kata-kataku. Tiba-tiba, wajah Levi memucat ketakutan. Dilihat dari reaksinya, dia telah ditembak oleh sesuatu yang tampaknya seperti anak panah. Ah, beraninya kamu. Levi berteriak, melihat ke bawah lengannya dan menemukan ada belati yang terkubur di dalamnya. Bukankah itu belati yang digunakan Willa untuk menikam dirinya sendiri barusan? Bagaimana mungkin? Dia menoleh dan segera menjadi marah. Tiba-tiba, sesosok menyerang ke arahnya dan menendangnya dengan kaki panjangnya. Levi menggeram marah. Bang! Dia dikirim terbang seperti sampah. Ah! Orang tua itu terbatuk-batuk dengan keras. Levi terperanjat. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan batuk parah. Tendangan itu hampir membuatnya jatuh koma. Kamu tidak mati? Alasan mengapa dia sangat terkejut adalah karena orang yang menendangnya baru saja. Sekarang adalah Willa, yang seharusnya sekarat. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan setelah 3 tusukan? Chuck menatap wajah dingin Willa dan terkejut. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bibi Logan, kamu baik-baik saja. Bukan masalah besar. Saya sudah belajar anatomi manusia, jadi saya tahu di mana harus menusuk dan meminimalkan cedera. Kata Willa. Bibirnya masih pucat. Tampaknya 3 tusukan tadi telah menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Namun, kekuatan fisiknya sangat bagus, jadi dia masih bisa menahannya. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyakiti Levi. Kalau tidak akan ada kesempatan sama sekali. Bibi Logan, kukira kau baru saja mati. Chuck sangat senang sehingga dia hampir menangis. Dia baru saja melihat Willa di ambang kematian. Itu hampir menghancurkan hatinya. Aku tidak akan mati sampai aku membawamu keluar. Sedikit lagi, aku akan segera membawamu keluar. Ucap Willa lembut. Chuck berharap hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada wanita yang memperlakukannya dengan baik. Chuck memutuskan bahwa mulai saat itu, dia akan memperlakukan Willa dengan sangat baik, yaitu jika mereka bisa keluar hidup-hidup hari ini. Baik. Levi menyeringai. Dia berdiri tegak dan menarik belati dari lengannya. Aku tertipu olehmu, nona muda. Beri aku kuncinya. Willa menatapnya dan berkata dengan suara dingin. Kunci. Dia tertawa keras. Ia masih mampu menahan tendangan Willa. Bagaimanapun, kemampuan tempurnya sebanding dengan Karen. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari Willa. Kenapa kamu tidak berlutut dan meminta kuncinya padaku? Levi menyeringai. Atau tikam dirimu 3 kali lagi, aku pasti akan menepati janjiku kali ini. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bodoh? Tidakkah kamu lihat itu? Ada bom di atasnya. Dia akan mati dalam 1 klik dari jariku. Dan kamu juga akan mati. Willa menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Chuck dan matanya yang indah lembut. Chucky, apakah kamu takut? Bibi Logan, aku tidak takut. Chuck jelas tidak takut. Dia telah disiksa oleh Levi begitu lama, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan sama sekali. Dia tidak takut mati. Wajah Levi berubah pucat. Jika dia menekan tombol, Chuck pasti akan mati. Tapi itu juga berarti dia tidak akan bisa lepas dari kematian juga. Tentu saja, dia tidak akan menekannya. Willa berjalan ke sisi Chuck dan mengeluarkan beberapa alat untuk mengeluarkan bom. Chuck merasa bahwa Willa sangat cantik pada saat itu, ada keringat di dahinya dan bibirnya pucat, tetapi matanya yang indah terlihat serius. Chuck selalu berpikir bahwa Willa cantik, tetapi dia lebih cantik hari itu. Chuck kehilangan kata-kata. Tante Logan. Ya, jangan takut. Aku akan mengeluarkan bomnya sekarang. Dia tidak akan menekan tombolnya. Willa melanjutkan. Dia akrab dengan jenis bom ini.
Dia memiliki banyak pengalaman dengan penghapusan bom. Dia bekerja dengan langkah cepat, dan Chuck melihat berbagai macam kabel yang rumit. Chuck bingung hanya dengan melihatnya. Apakah kamu takut? Willa tersenyum. Dia sangat pandai mengendalikan emosinya sehingga dia tampak begitu tenang bahkan dalam situasi seperti itu. Chuck menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Saat ini, dia benar-benar ingin membantu Willa untuk menyeka keringatnya, tetapi tangannya dibelenggu. Levi memasang wajah muram. Willa sedang mengeluarkan bom yang telah dia perbaiki secara pribadi dengan sangat tenang. Apa yang dia pikir dia lakukan? Dia mengambil beberapa langkah, bergegas untuk pergi sekarang. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya ketika Karen tiba nanti. Kamu akan pergi. Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Mata indah Willa tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dia berdiri. Saya juga seorang master tempur. Tidak bisakah saya mengalahkan seorang wanita yang kehilangan terlalu banyak darah? Dia mencibir dalam hati. Dia mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan menyerbu ke arahnya dengan paksa. Willa menendangnya dengan kakinya yang panjang. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Chuck mengkhawatirkan Willa karena ada luka di tubuhnya. Dia mungkin bukan lawan Levi. Chuck bisa melihat bahwa lukanya membesar dengan setiap tendangan, dan darah mengalir keluar darinya. Wajah Willa sepucat kertas. Tiba-tiba, Levi mencibir, kamu terlalu percaya diri. Belatinya menembus bahu Willa dan darah menyembur keluar, tapi Willa tidak cemberut. Dia mengambil kesempatan ini untuk meninju dada lelaki tua itu. Levi terkejut dan melangkah mundur, dan dua tulang rusuknya patah. Kamu lupa dua hal. Kamu berpengalaman, aku juga. Tapi aku muda, dan kamu tua. Kata Willa, menyerang lagi dengan kakinya yang panjang. Levi ditendang seperti sampah. Dia meludahkan seteguk darah dan gemetaran. Memang, Willa sedang berada di fase terkuat dalam hidupnya, sedangkan Levi sudah berusia 60 tahun. Pukulan pemuda itu selalu kuat, dan memang demikian pada saat itu. Jika kau ingin balas dendam, hadapi kami. Tapi mengancam kami dengan Chucky dan menyiksanya adalah sesuatu yang tidak bisa kutoleransi. Wajah Willa kosong saat dia berbicara, lalu dia berjalan mendekat. Keterampilan bertarung Willa luar biasa. Dia menendangnya lagi. Levi menjerit saat dia jatuh ke belakang. Willa juga mengeluarkan belati dari pinggangnya. Keduanya bertarung dengan belati. Chuck terpesona. Pertarungan Willa luar biasa, setiap gerakannya terencana dengan baik dan tanpa ragu-ragu. Levi kaget karena belati Willa sudah ditusukkan ke tubuhnya. Kunci! Ucap Willa dingin. Levi terbaring di tanah, dan ada banyak darah di tubuhnya juga. Dia mencoba berdiri dengan ganas, tetapi Willa menikamnya lagi. Belati itu masuk jauh ke dalam paha Levi. Levi mengerang kesakitan. Dia tidak menyangka seorang wanita yang terluka masih memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat. Lepaskan aku, atau kita semua akan mati hari ini. Levi meraung saat dia mengulurkan tangan untuk menekan tombol bom. Willa cepat tanggap. Dia sudah mencabut belati dan menusukkannya ke pergelangan tangan Levi. Tulangnya patah dan tangannya dipaku ke tanah oleh belati. Matanya melebar dan dia melonjak dengan rasa sakit yang luar biasa tapi dia masih berhasil menekan tombol dengan jari, dan hitungan mundur 1 menit dimulai. Haha, ayo mati bersama. Levi berjuang untuk bangkit dan menarik tangannya dari tanah. Dia terluka parah, tetapi ada seringai gembira di wajahnya. Kekuatan Willa di luar dugaannya. Mengaktifkan bom adalah satu-satunya pilihannya. Willa menendang lelaki tua itu dengan kakinya yang panjang sekali lagi. Dia berteriak ngeri dan terbang keluar. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke Chuck dan menatap bom di tubuh Chuck. Semua kabel telah dibuka olehnya sekarang, tapi yang mana sebenarnya? Willa ragu-ragu. Haha, persetan. Kalian berdua. Levi menutupi dadanya dengan tangannya dan terhuyung-huyung keluar dari ruangan. Willa menjadi tenang dan akhirnya mengambil keputusan. Dia mengeluarkan gunting dan berkata, Chucky, jangan takut. Saya tidak takut. Chuck merasa jika mereka mati, dia akan merasa sangat bersalah padanya karena dialah yang menyebabkan kematian Willa. Dia bisa saja berada di Central City, menikmati kehidupan yang damai. Gunting Willa mencapai kawat, dan keringat di dahinya menetes ke tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memotongnya dengan keras. Retakan! Kabel yang dia pilih terputus. Bab 285. Chuck menahan napas. Nomor di bom berhenti. Willa mendapatkan kabel yang tepat. Chuck menghela napas lega. Willa menyeka keringatnya dan tersenyum dengan bibir pucatnya, untungnya, kita mendapatkan yang benar. Dia benar-benar gugup sekarang, sampai-sampai jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia tidak akan begitu gugup jika pilihannya yang salah hanya akan membawa kematiannya sendiri. Namun, itu juga akan merenggut nyawa Chuck.
Jika dia memilih kabel yang salah dan secara tidak sengaja membunuh Chuck, Willa akan sangat menyesal kepadanya. Willa mengangkat tangannya untuk menyeka keringat Chuck. Dia tersentuh oleh kelembutan Willa. Wanita ini sangat baik padanya. Bibi Logan! Bibi Logan! Chuck tiba-tiba berseru ketakutan. Tangan Willa tiba-tiba terlepas. Dia terlalu gugup sekarang, dan dia kehilangan terlalu banyak darah, mengakibatkan komanya yang tiba-tiba. Willa ambruk dan berbaring di tanah yang basah, matanya terpejam. Dia melihat. Sangat lemah dan pucat. Ah! Chuck meraung seperti orang gila, dan dia masih dirantai. Bibi Logan, Bibi Logan. Chuck berteriak lama sekali, dan tenggorokannya menjadi serak. Tiba-tiba, seseorang berlari dari luar. Chucky. Mama. Saat Karen menerima video dari Levi, dia langsung meminta Betty untuk melacak lokasi pengirimnya dan segera mengetahui tempatnya. Ketika dia datang dan mendengar tangisan menyayat hati putranya, Karen benar-benar tercengang. Bu, Bibi Logan pingsan. Cepat dan selamatkan dia. Chuck berkata cemas dengan suara parau. Karen dengan cepat membantu Willa berdiri. Ketika dia melihat begitu banyak luka di tubuh Willa, dia merasa tertekan. Gadis bodoh. Bu, apakah Bibi Logan akan mati? Chuck sangat gugup. Jika Bibi Logan meninggal, Chuck akan berduka. Tidak, dia tidak akan melakukannya, kesehatan fisik Willa sangat baik. Tapi dia mungkin harus istirahat selama 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Karen, dia mengeluarkan sebotol cairan dan menyuntikkannya ke Willa dengan jarum suntik. Cairan itu bisa meredakan rasa sakit Willa dan mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Itu juga bisa menghentikan pendarahan. Chuck benar-benar lega setelah dia mendengar kata-kata penghiburan Karen, tetapi ketika matanya tertuju pada Willa yang dalam keadaan koma, dia merasa sangat kesal. Dia merasa bahwa dia sangat tidak berguna. Aku harus menjadi master tempur agar aku tidak membiarkan wanita yang peduli padaku terluka lagi. Pikirnya tegas pada dirinya sendiri. Karen menjatuhkan Willa ke tanah dan menarik rantai Chuck dengan tangannya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, bukankah ini jenis logam terbaru? Beraninya kau mengunci putraku dengan benda ini. Kau mempertaruhkan lehermu. Pada saat ini, seseorang datang dari luar. Itu adalah Betty. Dia memegang belati di tangannya, dan ada noda darah di atasnya. Presiden Lee, saya minta maaf, pria itu telah melarikan diri. Betty menundukkan kepalanya. Ketika mereka tiba barusan, mereka kebetulan melihat Levi keluar. Karen meminta Betty untuk mengejarnya, tetapi dia tahu tempat itu seperti punggung tangannya. Meski Betty berhasil menikamnya, dia tetap berhasil kabur. Tidak apa-apa. Dia berada di peringkat 30 besar dunia dalam seni bela diri ketika dia masih muda. Itu normal baginya untuk berhasil melarikan diri. Karin menggelengkan kepalanya. Setidaknya Betty tidak terluka. Betty melihat Willa dalam keadaan koma dan Chuck disiksa. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk buru-buru mengejar lelaki tua itu lagi. Karen mengeluarkan sepasang gergaji, yang juga terbuat dari logam jenis baru, tetapi dia tidak yakin apakah gergaji itu sekeras rantai. Dia hanya bisa mencoba. Dia mulai memotong dengan kuat, dan ada suara keras dan menusuk telinga yang datang darinya. Itu efektif. Meski rantai itu hanya setebal jari, Karen menghabiskan waktu sekitar setengah jam untuk memotongnya. Terima kasih ibu. Chuck mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tidak sabar untuk menggendong Willa dan bergegas keluar. Dia ingin membawa Willa ke rumah sakit secepatnya. Kemudian, dia menghilang dari pandangan dengan Willa di pelukannya. Betty terkejut dan dia bertanya, apakah tuan muda jatuh cinta pada Willa? Saya tidak tahu. Karen menghela napas lega. Untungnya, Chuck baik-baik saja. Suara Karen dingin ketika dia berbicara lagi, temukan pria itu sekarang. Beraninya dia melakukan ini. Anakku. Selidiki semuanya dengan jelas. Ya, aku akan menanganinya segera. Betty juga tidak akan melepaskan orang itu. Dia berkata, lalu, apakah tuan muda akan melanjutkan pelatihannya? Saya pikir tuan muda terluka parah. Chucky akan terus berlatih. Cedera Willa telah membangkitkan semangat juangnya. Karin berjalan keluar. Betty mengikuti di belakang. Karin mendongak kaget. Chuck telah membawa Willa sepanjang jalan sampai mereka mencapai tempat parkir. Chuck terus menggenggam tangannya erat-erat saat mereka berada di dalam mobil. Dia tidak peduli apakah Willa bisa merasakan sentuhannya, dia hanya melakukan bagiannya. Karen tersenyum. Willa membuka matanya dan terbangun. Dia berada di lingkungan sekolah pelatihan. Sekolah itu dilengkapi dengan dokter-dokter terbaik untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat. Willa, bagaimana perasaanmu? Karen datang sambil tersenyum. Willa masih bisa merasakan sakitnya, meski luka dari belati itu semuanya dijahit tanpa meninggalkan bekas. Tidak buruk. Di mana Chucky? Bagaimana kabarnya?
Willa khawatir. Sebelum dia pingsan, dia sudah memperhatikan bahwa Chuck terluka parah. Dia sudah memulai pelatihannya kemarin. Ayo, datang dan lihatlah. Karen berjalan ke jendela dan membuka tirai. Willa turun dari tempat tidur dan berjalan juga. Dia melihat Chuck melatih staminanya di tempat latihan. Matahari yang terik telah membuat kulit Chuck kecoklatan. Setelah beberapa hari berlatih, ditambah fakta bahwa Chuck telah berlari secara teratur sebelumnya, otot-ototnya sudah mulai berkembang. Willa sedikit terkejut. Apakah kamu ingin melihat beberapa kali lagi? Tanya Karen. Willa terkejut dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Karen. Saudari Karen, Chucky terlalu muda. Kami tidak cocok satu sama lain. Ya, kamu bisa memikirkannya sendiri. Bagaimanapun, jika suatu hari kamu berubah pikiran, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Karen kemudian menambahkan, terima kasih telah menyelamatkannya kali ini, kalau tidak. Itulah yang harus saya lakukan. Bagaimana saya tidak bisa menyelamatkan Chucky ketika dia dalam bahaya? Willa menjawab. Kemudian, dia berkomentar, ya, Chucky benar-benar pekerja keras. Willa memperhatikan saat anak laki-laki itu berlatih, dan dia merasakan bahwa dia telah sedikit berubah. Terutama matanya, tatapan di dalamnya memiliki. Menjadi teguh dan teguh. Willa senang untuknya. Saat kau tidak sadarkan diri, Chucky berada di sisimu sepanjang malam. Karen melihat semuanya. Setelah dia membawa Willa ke bangsal, dia menunggu di luar, mengkhawatirkan Willa dan menolak makan apapun. Willa terkejut. Kenapa dia tidak tidur? Betapa lelahnya tinggal di sisiku semalaman? Dia menatap Chuck dengan matanya yang indah lagi. Dia masih berlatih. Siswa lain semua terengah-engah, tapi Chuck bertahan. Willa tiba-tiba tersenyum. Bodoh kecil, kamu seharusnya tidur. Karen terkekeh, kapan kamu akan kembali? Apakah kamu ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Baiklah, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Willa menarik tirai. Karena dia sudah keluar, tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Pelatihan kelompok selama 10 hari telah berakhir. Chuck telah memperoleh banyak, dan staminanya telah sangat meningkat. Chuck berpikir bahwa akan sangat mudah baginya untuk bertarung dengan Larry sekarang. Ketika hari berikutnya tiba, ibunya secara pribadi akan mengajarinya keterampilan bertarung. Chuck sangat menantikannya. Dia berlatih keras untuk menjadi lebih kuat dan bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Dia sendiri bisa terluka, tapi dia pasti tidak akan membiarkan wanita yang merawatnya terluka. Chuck tahu bahwa Willa sudah bangun. Dia lega, tetapi VT telah hilang selama hampir sebulan. Kemana dia pergi? Apakah dia masih dikurung oleh Levi? Chuck merasa bahwa dia harus pergi dan meminta jawaban dari ibunya. Juga, Chuck telah memutuskan bahwa dia harus membunuh seluruh keluarga Levi. Chuck pergi ke kamar ibunya. Bu, apakah Anda punya berita tentang VT? Chuck bertanya begitu dia masuk. Karen menghela napas. Dia telah memeriksa video pengawasan VT yang meninggalkan tempat itu sebelumnya dan menemukan bahwa dia dibawa pergi oleh Levi. Karen telah menyelidikinya sepanjang waktu, tetapi belum ada petunjuk. Chucky, VT tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Karen merasa bahwa dia harus menjelaskannya kepada putranya. Bu, mengapa kamu berpikir begitu? Chuck tidak bisa tidak bertanya. VT adalah... Karen menghentikan kata-katanya. Dia merasa bahwa jika dia memberitahu Chuck tentang hal itu, dia akan kehilangan kepercayaan dan menjadi putus asa. Aku pernah melihatnya. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Karen akhirnya berubah pikiran. Bu, kapan kamu bertemu dengannya? Chuck terkejut. Hanya beberapa hari yang lalu, kupikir VT tidak cocok untukmu. Karen mulai membujuk putranya. Bu, aku suka VT. Chuck sangat serius ketika dia berbicara, Bu, di mana VT sekarang? Katakan padaku, aku akan pergi dan menemukannya. Aku tidak yakin di mana dia untuk saat ini, tapi jangan khawatir, Chucky. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Karen melanjutkan dengan mengatakan, Chucky, aku akan memperkenalkan seorang wanita kepadamu. Kalian berdua akan menjadi pasangan yang cocok. Karen akan memberitahu Chuck bahwa karakter Willa adalah yang paling cocok untuknya sebagai pasangan hidupnya. Ini adalah sesuatu yang membuat Karen semakin yakin. Jika Willa bisa bersama Chuck, Karen akan sangat senang. Tapi Willa tidak memiliki niat untuk menjalin hubungan dengan Chuck sekarang, jadi Karen hanya bisa meminta Chuck untuk mengambil inisiatif. Bab 286. Bu, jangan pikirkan itu. Aku hanya mencintai VT. Kata Chuck. Bagaimana dia bisa memikirkan gadis lain ketika dia memiliki VT? Meskipun ibunya telah memberitahunya bahwa VT baik-baik saja, Chuck masih gentar. Dia telah hilang begitu lama. Sejak hari pertama Chuck bertemu VT, dia tidak pernah berpisah darinya untuk waktu yang lama.
Perpisahan yang begitu lama tidak pernah terjadi di antara mereka bahkan ketika Yvette sedang belajar di universitas. Chuck mengkhawatirkan Yvette, jadi tentu saja, dia tidak akan berpikir untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Karen menghela nafas dalam hati, "Nak, kamu bahkan tidak menunggu untuk mendengar siapa yang saya maksud." Dia berkata, "Oke, kalau begitu. Kamu bisa menangani hubunganmu sendiri. Aku tidak akan memaksamu." Karen tidak ingin melanjutkan topik itu lagi dan memutuskan untuk membiarkan semuanya mengalir secara alami. Siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang terjadi antara Willa dan Chuck. "Bu, aku akan keluar." Chuck kemudian memberitahu. Dia ingin berlari. "Aku akan mengajarimu keterampilan bertarung besok," kata Karin dengan sungguh-sungguh. Chuck mengangguk, dia sangat bersemangat dan telah mengantisipasi hal itu. Dia berjalan keluar dan kemudian menoleh, bertanya, "Bu, di mana Bibi Logan?" Karen tersenyum. "Siapa yang bilang dia tidak punya pikiran lain? Dia sedang beristirahat di kamarnya." Karin menjawab. Setelah itu, Chuck segera pergi ke kamar Willa. Karen duduk sambil tersenyum. Tetapi segera setelah itu, dia menerima panggilan telepon, dan kerutan mulai terbentuk. Chuck mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia melihat kulit Willa telah membaik, dia merasa lega. Dia menjadi lebih bertekad untuk memperkuat dirinya sendiri untuk melindungi orang yang dicintainya. "Bibi Logan, apakah kamu merasa lebih baik?" Chuck berjalan ke arahnya dengan khawatir. Willa sedang duduk di sofa, mengenakan satu set pakaian olahraga. Dia masih memiliki luka di tubuhnya, sehingga dia tidak bisa memakai rok dan sejenisnya. Namun, bentuk tubuh sempurna Willa tak bisa disembunyikan oleh pakaian olahraga tersebut. Pelatihan fisik yang dia jalani telah memberinya tubuh yang melengkung. Itu sangat menonjol ketika dia duduk dengan tenang saat ini. Kakinya yang panjang sangat menarik dan postur duduknya elegan untuk dilihat. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang wanita dari kelas atas. Dia penuh pesona dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Sekarang lebih baik," Willa menjawab sambil berdiri. Chuck memeganginya, khawatir dia akan jatuh. Willa tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hampir pulih." "Bagaimana bisa?" "Bibi Logan, kamu kehilangan begitu banyak darah. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat hanya dalam beberapa hari? Ayo, duduk." Chuck tidak yakin dan dia berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat terkejut dengan perilakunya, Willa duduk dengan patuh. Menurut Chuck, Willa harus istirahat yang baik untuk saat ini, jadi dia tidak berniat mengganggunya lagi. Dia berencana untuk pergi lari. Lagi pula, dia hanya ingin memeriksa kondisi Willa. "Bibi Logan, istirahatlah dengan baik. Aku akan lari sekarang." Chuck berdiri dan berkata, "Chucky, ingatlah untuk istirahat yang cukup. Yang terbaik adalah menggabungkan latihanmu dengan istirahat yang cukup." Willa mengingatkannya. Dia khawatir tentang Chuck. Anak itu telah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia merasa bersyukur, tetapi pada saat yang sama, dia khawatir Chuck akan bekerja terlalu keras. "Saya mengerti," jawab Chuck. Dia pergi ke pintu, tetapi ketika pintu didorong terbuka, ibunya tiba-tiba masuk, dan ekspresi wajahnya tidak terlihat bagus. "Bu, ada apa?" Chuck memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Karen berkata, "Sesuatu terjadi pada ayahmu di Amerika Serikat. Aku harus pergi ke sana sekarang. Mungkin butuh sekitar 10 hari bagiku untuk kembali." "Sesuatu terjadi pada ayah?" Chuck cemas. "Apa yang sedang terjadi? Bukankah ibunya mengatakan bahwa ayahnya akan kembali ke negara itu setelah dia menyelesaikan urusannya di Amerika Serikat?" "Ya, aku akan membantunya. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, Betty akan tetap di sini." Karen mengangguk. Dia sudah meminta Betty untuk mengatur penerbangannya. "Apakah ini serius?" Willa bertanya dengan prihatin. Karen menjawab, "Aku tidak akan tahu sampai aku tiba di sana. Chucky, aku akan membiarkan Betty mengajarimu keterampilan bertarung untuk sekarang. Aku akan mengambil alih pelajaranmu setelah aku kembali." "Saudari Karen, bagaimana kalau saya mengajari Chucky?" kata Willa. Dia merasa bahwa luka di tubuhnya tidak lagi menyakitkan. Tidak masalah baginya untuk mengajarinya cara bertarung. Lagi pula dia bosan. Karen mengangguk, "Tentu. Maaf merepotkanmu, Willa. Aku akan pergi sekarang." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Karen pergi dengan tergesa-gesa. Chuck khawatir ketika dia berpikir, apakah sesuatu yang buruk terjadi pada ayah? Merasakan kesusahannya, Willa menghibur Chuck. Karen naik helikopter. Betty akan membawanya ke bandara pribadi terdekat. Karen menginstruksikannya, perhatikan keselamatan Chucky. Segalanya menjadi lebih rumit sekarang. "Jangan khawatir, Presiden Lee. Saya akan melindungi Tuan Muda," kata Betty. Karen menatap ke arah Amerika Serikat. Apakah ini tempat hal-hal buruk akan terjadi? Mulai?
Willa telah meminta Chuck untuk kembali tidur dulu. Pelajaran mereka akan dimulai keesokan harinya. Tentu saja, Chuck mengikuti seperti yang diperintahkan. Dia kembali ke asrama dan tidur lebih awal. Siswa lain tidak memiliki wanita cantik seperti Willa untuk mengajar mereka secara pribadi. Masih instruktur Vivian yang mengajar mereka. Keesokan paginya, Chuck pergi mencari Willa. Dia telah berubah menjadi pakaian kamuflase yang menutupi sosoknya yang melengkung. Berpikir bahwa Willa terluka, dia memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengannya. Jika luka Willa robek dan mulai berdarah lagi, Chuck akan merasa sangat tertekan. Namun, Willa memasang wajah serius. Karena dia akan mengejar Chuck, dia tidak akan selembut biasanya padanya. "Ayo, Chucky, datang dan serang aku," kata Willa. "Bibi Logan, aku." Chuck khawatir. "Kemarilah, dengarkan aku, kamu tidak bisa menyakitiku." Willa tersenyum. Chuck mengangguk. Karena Willa yang mengatakannya, Chuck tidak perlu khawatir lagi. Dia bergegas dan menyerang Willa. Namun, Willa mengangkat kakinya yang panjang sambil tersenyum dan menendang. Chuck ketakutan. Kecepatannya itu sepertinya tidak terluka parah sama sekali. Chuck ditendang ke udara dan dikalahkan oleh Willa dalam hitungan detik. Chuck menggertakkan giginya dan bangkit. Dia bergegas lagi. Kali ini, Willa masih memukulnya dengan kakinya. Namun demikian, Chuck telah mempelajari pelajarannya. Dia langsung memeluk kaki Willa, dan sensasi yang tiba-tiba membuatnya enggan untuk melepaskannya. Willa terkejut. Dia berkata, "Kamu bisa memegang kakiku, tetapi hanya jika kamu cukup kuat untuk melakukannya." Saat dia berbicara, Willa mengerahkan kekuatan, dan Chuck terbang lagi. Rasanya sangat menyakitkan sehingga dia menggertakkan giginya, mengeluh, "Bibi Logan, kamu telah memukulku terlalu keras." Chuck tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dengan sedih. Dia selalu lembut padanya, tapi sekarang. Apakah itu terlalu sulit? Apakah kamu terluka? Tunjukkan padaku. Willa tidak lagi memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata. Dia berjalan dengan khawatir. Chuck bangkit dan segera mencengkeram tangan Willa. Chuck tidak berani memegangnya terlalu erat. Lagi pula, luka di tubuhnya pasti belum sembuh. Willa tersenyum, "Apakah kamu mengubah taktikmu menjadi serangan diam-diam?" "Baiklah kalau begitu." Chuck terlempar ke samping sekali lagi. Kekuatan Willa terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras dia. Mencoba untuk menaklukkannya, dia punya cara untuk mengatasinya. Chuck merasakan kesakitan dan kegembiraan karena dia telah belajar banyak keterampilan bertarung dalam waktu yang singkat. Willa kemudian menjelaskan kepadanya secara detail tentang cara membunuh orang dengan kecepatan tinggi. Chuck merasa bahwa dia telah belajar banyak. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Chuck merasa bahwa peningkatannya terbukti. Keterampilan bertarungnya masih di level pemula dan tidak mungkin dia bandingkan dengan mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Tetapi dengan latihan harian, dia akan menjadi semakin kuat. Namun, Chuck diliputi kekhawatiran. Bukankah ibunya mengatakan bahwa dia akan kembali setelah 10 hari? Kenapa dia belum kembali? Chuck meneleponnya malam itu dan menanyakan bagaimana keadaannya. Ibunya memberitahu dia bahwa masalah itu belum terpecahkan, dan dia mungkin menunda kepulangannya selama beberapa hari. Chuck menghela nafas. 20 hari telah berlalu. Chuck sedang bersiap untuk meninggalkan sekolah pelatihan. Willa juga sudah lama keluar, jadi dia harus kembali ke Central City juga. "Bibi Logan, aku masih punya $20. Ayo pergi ke kantin," kata Chuck. Dia mencoba menghemat uang, tetapi masih tidak banyak yang tersisa. Willa berencana untuk kembali dengan naik helikopter setelah makan. Chuck, di sisi lain, bermaksud pergi ke alun-alun. Dia juga harus bekerja keras untuk mencari VT. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Jika bukan karena ibunya yang mengatakan bahwa VT baik-baik saja, Chuck akan dikuasai sepenuhnya oleh kecemasannya. "Baik," jawab Willa. Dia tidak makan banyak pada hari-hari di mana dia beristirahat untuk memulihkan diri, jadi dia mengikuti Chuck ke kantin. Chuck menghabiskan $15 untuk membeli makanan untuk Willa, dan dia mendapatkan roti dengan sisa uangnya. Willa melihatnya dan menggelengkan kepalanya dengan cemas, berkata, "Chucky, ambil ini. Aku akan makan roti saja." Tentu saja, Chuck menolak, "Bibi Logan, tolong jangan pikirkan itu. Aku akan mengajakmu makan makanan enak saat kita kembali ke kota nanti." "Kamu bodoh." Willa tersenyum. "Oh, apa yang kamu makan?" Tiba-tiba, sebuah suara sumbang terdengar. Larry tahu bahwa Chuck akan pergi hari itu, jadi dia bermaksud untuk melawannya. Dia ingin memberi Chuck pelajaran yang bagus. Larry telah meninggalkan sekolah sehari sebelumnya, jadi dia akhirnya mendapatkan ponsel. Dia telah memanggil selusin Master Taekwondo untuk datang. Tidak peduli apa, dia ingin membalas budi Chuck. Dia akan mempermalukan Chuck dan mendapatkan kembali martabatnya.
Sekelompok orang berkumpul di sekitar mereka, dan siswa lainnya sangat bersemangat untuk menonton pertunjukan yang bagus. Chuck mengerutkan kening saat melihat Larry, berkata, "Persetan." Tidak mudah bagi Chuck untuk memiliki kesempatan makan bersama Willa, jadi dia tidak ingin diganggu. "Persetan? Lepaskan aktingmu. Aku sudah memanggil beberapa orang ke sini hari ini, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah di depanku sekarang. Apakah kamu mendengarku?" Larry mencibir. Ketika dia melihat Willa, dia kagum dan mengutuk dalam hati. Sialan. Pria ini beruntung. Bagaimana dia menemukan pacar yang begitu tampan? Dia kemudian berkata, "Oh, pacarmu sangat cantik." "Hei, cantik, mengapa kamu tidak menjadi pacarku? Aku jauh lebih baik daripada dia." Sebelum Larry bisa menyelesaikan kata-katanya, Chuck menendangnya dengan marah dan Larry jatuh ke tanah. Chuck mengeluarkan amarah dingin sambil berteriak, "Beraninya kau menggoda Bibi Logan.